Jika Amerika Serikat ingin mengakhiri praktik narkoba, mereka seharusnya menyerbu Wall Street. Anda menempatkan banyak tank dan marinir, pergi ke Wall Street, dan Anda tidak akan pernah melihat narkoba di jalanan lagi. Pascal, kita tahu bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi, Amerika Serikat tidak menginginkan perdamaian, pembangunan, dan kebebasan di Venezuela. Mereka menginginkan minyaknya. Mereka menginginkan perubahan rezim di Venezuela karena mereka menginginkan minyak Venezuela. Sama seperti mereka menginginkan perubahan rezim di Iran, sama seperti mereka menginginkan perubahan rezim di Irak, dan seterusnya. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini kita akan membahas tentang geopolitik di Amerika Selatan. Lebih spesifik lagi, tentang apa yang terjadi di dalam dan sekitar Brasil, karena saya memiliki tamu hebat bersama saya. Saya ditemani oleh Komandan Angkatan Laut Robinson Farinazzo, mantan Komandan Angkatan Laut Brasil, anggota Dewan Kota São Paulo, dan pembawa acara saluran YouTube berbahasa Portugis Arte da Guerra. Saya pubad sauch mengucapkannya. Tapi Captain, Komandan Farinazzo, selamat datang. Captain Commander Casal, welcome. Terima kasih, Pascal. En tu risfreng es igmar, avra heishina pais in DNSD. It's fantastic talking to you as well because you have this. Senang sekali berbicara dengan Anda juga, karena Anda memiliki saluran YouTube dalam bahasa Portugis, dan Anda secara teratur menyiarkan kepada penonton berbahasa Portugis. Saya kira di Portugal, tetapi lebih banyak lagi di Brasil. Anda melakukan banyak analisis geopolitik, dan Anda juga misalnya, termasuk orang-orang yang melihat Ukraina dan perkembangan perang di sana, dengan sangat kritis. Remanens, ada desesworg med civildraths lalither sa space taso attack. Syskon mafkens niet thang denker Anda, it is only sis steprisher was on Calwood's tanties. How you analyze military affairs around the world. Yes, Pascal, I've worked a lot of time. Ya Pascal, saya telah menghabiskan banyak waktu di Korps Marinir Brasil. Saya telah memimpin kompi dan peleton, dan serta berbagai perwira staf. Kemudian, saya belajar menerbangkan pesawat. Saya seorang pilot. Jadi, saya bekerja di proyek aeronautika militer di Brasil Timur. Saya bekerja dengan jet, helikopter, drone, rudal, radar, sonar, dan jenis peralatan lainnya. Melalui kisah ini, yang telah memiliki pelatihan yang falling, dan saya memamerkan visi militer ini dari memiliki pesawat. Saya menerapkan beriskap horadawers urusan militer, mengandung triktar, gizmai, and duties cansted. And other military affairs around the world. Dan apa kesan Anda tentang liputan media secara keseluruhan mengenai katakanlah perang Ukraina, atau apa yang terjadi di Timur Tengah? Apakah Anda puas dengan liputan media yang dapat Anda temukan di media berbahasa Portugis? Portuguese-speaking media. Oh, Pascal, you know mainstream media has a side. Ya, Pascal, kamu tahu, media arus utama punya sisi. Mereka punya sisi. Ini selalu menjadi masalah. Beberapa orang di Brasil berpikir media bekerja melawan perang Vietnam. Itu tidak benar. Media selalu mempromosikan visi Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Mereka mendukung perang sepanjang waktu, sampai akhir. Ketika datang ke serangan Tet, media melihat bahwa perang sudah berakhir, sudah kalah, dan mereka mulai mengatakan yang sebenarnya. Dalam perang di Ukraina ini, saya percaya hal yang sama terjadi. Sampai 2024, media banyak berbohong. Tapi pada kuartal ketiga tahun lalu, mereka mulai mengatakan beberapa kebenaran. Tentara Ukraina kehilangan banyak orang. Saya percaya 700.000 personel militer Ukraina telah tewas. Losing a lot of people. I believe 700,000 military, Ukrainian military have been killed. It's a lot of people. You see by satellite. Itu banyak orang. Anda melihat melalui satelit, Anda melihat banyak kuburan di banyak kota di Ukraina. Pemerintah harus membeli banyak tanah untuk membangun pemakaman. Mereka kehilangan banyak tentara, dan mereka tidak bisa memenangkan perang ini. Tapi saya percaya,
pers akan memperpanjang kebohongan ini selama mereka bisa. Jadi saya percaya masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa mulai menyadari kebohongan ini. Is awaiting for these lies. How is the view though from Bagaimana pandangan dari Brasil? Saya kira media Brasil mungkin memiliki pandangan yang sedikit berbeda tentang apa yang terjadi di Ukraina. Atau apakah media Brasil mengikuti media AS, seperti halnya media Eropa mengikuti media AS dalam peliputan? Following US media in the coverage. Oh, Pascal, there's a difference in Brazil. The media is the same. Ada perbedaan di Brasil. Media di sana sama. Mereka pembohong. Mereka mengikuti media Amerika, media Eropa. Tapi di Brasil, kami memiliki kebebasan yang tidak ada di Eropa. Semua media Rusia bebas di Brasil. Semua media Rusia. Jadi kami telah melihat informasi dari media Amerika, media Eropa, tetapi juga media Rusia, media Cina, dan media Asia Timur. Jadi orang Brasil yang ingin melihat apa yang terjadi di Ukraina bisa. Tapi banyak orang di Brasil sangat neestupitsnarver. Is a simple cheerleader. Because you know the Subdepartment of the United States. Seperti yang Anda ketahui, Subdepartemen Amerika Serikat membentuk pola pikir masyarakat. Mereka menciptakan visi yang dimiliki orang tentang dunia. Mereka percaya bahwa Amerika Serikat mempromosikan kebebasan dan kesetaraan, tetapi kita tahu bahwa itu tidak benar. Amerika Serikat telah mempromosikan perang di seluruh dunia, serta kemiskinan dan ketidaksetaraan. Jadi, untuk menyimpulkan, kita memiliki banyak kebebasan untuk mengakses semua jenis media. Somar benamwisi Nov Horso, Poshing Temper and They Cats and Wuma. Which of the two was more impactful? Mana yang lebih berdampak bagi masyarakat umum di Brasil? Perang yang terjadi di Eropa, perang Ukraina, atau pembantaian yang terjadi di Gaza dan perkembangan di Timur Tengah? Mana yang lebih mengejutkan masyarakat Brasil? Which one had more of a shock effect on Brazilian society? Well, I believe God, and I'll explain to you. Saya percaya Gaza, dan saya akan menjelaskan mengapa saya pikir itu penting. Di Brasil, ada banyak komunitas besar orang Suriah, Lebanon, dan Palestina yang telah berimigrasi ke Brasil. Ada kota-kota di Brasil dengan nama dalam bahasa Lebanon. Kami memiliki seorang presiden yang ayahnya lahir di Lebanon baru-baru ini, sekitar 10 tahun yang lalu. Ayah dari Presiden Michel Temer, keluarga Presiden Michel Temer, berasal dari Lebanon. Dan dia menjadi presiden Brasil. Memadagang Braith, Jendal Bakil, Ladigord, Eninita Fektini to Brasil. It's a great community in Brazil. They have a great influence in our culture. Mereka memiliki pengaruh besar pada budaya kita, dalam perdagangan kita, dan dalam pandangan kita tentang pekerjaan. Orang Yahudi dan Arab di Brasil hidup sangat baik bersama. Kami memiliki pusat perbelanjaan di kota saya, dan Anda melihat sebuah toko yang pemiliknya adalah orang Yahudi, dan di sebelahnya, sebuah toko yang pemiliknya adalah orang Lebanon atau Suriah. Dan mereka hidup sangat baik, tanpa masalah. Mereka berada di restoran yang sama, mereka berbicara, mereka mendukung Corinthians dan tim Brasil lainnya. Jadi saya percaya, karena kami memiliki komunitas yang besar ini, bahwa perang ini sangat penting bagi Brasil. Tapi, kami tidak bagaimana saya mengatakan kepada Anda. But we did not, how can I say to you, we did not have problems here. The two communities Kami ni memahami tahu sini. Kedua komunitas ini hebat. Mereka mempengaruhi budaya dan perdesapan. Jadi kami merasakan perang melalui manifestasi kultural dan orang lain yang lebih jam bersama dari setiap. Namun tidak memiliki misalnya di sini. Namun saya percaya memiliki dampak besar di. The Gaza war had a great impact in the public in Brazil. And now Brazil is of course one of the... Dan sekarang Brasil, tentu saja, adalah salah satu dari 5 anggota pendiri negara-negara BRICS. Ini adalah B dari BRICS. Apa pendapat Anda tentang seberapa bahagia atau optimis orang Brasil terhadap kemunculan BRICS setelah sekian lama? BRICS sekarang benar-benar lepas landas dan menjadi fenomena hubungan internasional. Beberapa orang membicarakannya dengan sangat baik, dan yang lain kurang begitu.
terutama di Amerika Serikat. Apakah mayoritas orang Brasil senang dari satuan inti BRICS? Majority of Brazilians happy about being one of the core members of BRICS? Pascal, we have two versions of this. Kami memiliki dua versi dari neraka ini. Banyak orang di Brasil tidak tahu tentang BRICS. Itu kenyataannya. Beberapa bulan yang lalu, seorang jurnalis berbicara kepada saya, menelepon saya, dan bertanya tentang pertemuan Kazan di Rusia. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu. Maksud saya, BRICS baru saja memiliki dampak besar di dunia dari 1 tahun ke sini. Tetapi sebagai orang Brasil, saya memiliki harapan besar pada publik saya. Dalam lingkaran perang, kami memiliki harapan besar bahwa BRICS akan membawa kebebasan ke Brasil untuk berdagang dan berkembang. Karena kami memiliki banyak masalah di sini. Amerika Serikat memberikan tekanan besar pada Brasil. Jadi kami tidak bisa berkembang. Industri militer kami hancur. Kami tidak bisa berdagang dengan negara lain. Program khusus kami, peluncuran roket dan satelit, kami melihat sabotas di sini. Banyak hal. We see sabotage here and a lot of things. Brazil is not a sovereign country. Brasil bukan negara berdaulat. Itu bukan negara bebas. Itu bukan negara yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Kita melihat ini di Brasil. Kita melihat bahwa Amerika Serikat adalah kakak besar yang membuat mereka tidak menginginkan saingan di Amerika. Kita melihat ini. Jadi kita memiliki harapan terbesar. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Anda melihat elit Brasil, para pemodal dan pengusaha terkemuka, beberapa politisi, beberapa militer, beberapa Yahudi, mereka tidak ingin kehilangan hak istimewa mereka. Dan mereka tahu dalam dunia yang berubah, beberapa hal harus berubah. Dan ketika ada perubahan, beberapa orang kehilangan sedikit, tetapi mereka kehilangan. Itu kenyataannya. Mereka kehilangan beberapa hak istimewa. Jadi saya percaya ada perlawanan di Brasil oleh elit dalam kedatangan BRICS. Tapi maksud saya, sebagian besar masyarakat kita yang tahu apa itu BRICS, mereka melihatnya sebagai harapan besar. In a way, Brazil now stands in a strong. Dalam beberapa hal, Brasil kini sangat kontras dengan Argentina, karena Presiden Argentina menolak untuk bergabung atau menolak undangan untuk bergabung dengan BRICS. Dan Tuan Milei sangat kuat menyelaraskan dirinya dengan Amerika Serikat. Dia bahkan memiliki beberapa ide, seperti sepenuhnya menghapus peso Argentina dan sepenuhnya mendolarisasi ekonomi. Apa dampaknya bagi Amerika Selatan? Ketika Jismar Mismling, Tetsi that nang ti af trafrangbridge nods kemado, jumam Afghanin darisk through street. On how to navigate the international arena. Well, I believe Milei is. Ya, saya percaya Milei adalah ketakutan besar bagi orang Brasil yang memiliki kesadaran politik. Karena kita tahu Milei membawa Argentina ke jurang. Kami melihatnya seperti ini. Saya percaya Milei adalah ultra neoliberal. Orang miskin di Argentina semakin banyak. Itu benar. Itu benar. Orang-orang tidak punya uang. Segala sesuatu di Argentina mahal. Wisatawan Brasil yang pergi ke Argentina khawatir tentang betapa mahalnya barang-barang di Argentina. Saya percaya Milei adalah bencana. Ini adalah ketakutan akan monster. Dan mereka takut bahwa mereka akan menciptakan Milei Brasil di masa depan. Sekarang kita memiliki seorang presiden, Lula, Bapak Luiz Inácio Lula, yang merupakan salah satu pencipta BRICS. Lula mendukung BRICS. Dia memiliki beberapa masalah dengan Venezuela. Kami tidak setuju dengan posisinya dalam kasus Venezuela. About his position in the case of Venezuela, we believe Venezuela has to come to BRICS. Kami percaya Venezuela harus bergabung dengan BRICS, tetapi sekarang dia tidak berpikir seperti itu. Oke, di masa depan kita akan melihat perkembangannya. Namun saya percaya bahwa Argentina tidak berjalan dengan baik. Kami tidak ingin ada Milei lain di Brasil. Kami tidak menginginkan itu. Kami berjuang kami tidak menginginkan tipe presiden seperti ini. Ketika saya berbicara kepada Anda tentang seorang presiden yang keluarganya berasal dari liberal, Michel Temer, dia memiliki pandangan yang sama dengan Milei. Dia seorang neoliberal. Dia ingin memotong hak-hak pekerja dan sebagainya. Dan Presiden Lula memiliki visi sosial. Dia adalah orang yang berasal dari kelas bawah. Dia adalah seorang pekerja. Dia memiliki visi sosial. Tetapi kami tidak tahu siapa yang akan menggantikannya. Jadi masa depan BRICS di Brasil saat ini sedikit tidak pasti.
a little uncertain. And the whole of South America. Dan seluruh Amerika Selatan, karena ada banyak pemain lain. Ada Chili, ada Uruguay, dan Paraguay. Dan kemudian jika kita naik, kita sampai ke Ekuador dan Venezuela, yang sudah Anda sebutkan. Menurut Anda, bagaimana masa depan benua Amerika Selatan dalam sistem ini? Karena menurut saya, kepemimpinan baru Amerika Serikat, Donald Trump, tampaknya mengisyaratkan ingin memiliki lebih banyak kontrol lagi atas Amerika Selatan. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Yes. Pascal, the problem in South America. Ya, Pascal, masalah di Amerika Selatan adalah para elit. Mereka melihat Amerika Serikat sebagai Amerika. Mereka melihatnya sebagai tempat perlindungan. Mereka percaya pada Amerika Serikat sebagai sesuatu yang baik, sebagai keajaiban, dan sebagainya. Jadi mereka tidak ingin berinvestasi di Brasil. Banyak dari elit Brasil memiliki rumah di Miami dan apartemen di New York, California, dan negara bagian lainnya. Mereka tidak percaya pada Amerika Selatan. Ini adalah kenyataannya. Saya percaya bahwa satu-satunya cara agar Amerika Selatan tumbuh dan memiliki beberapa perkembangan adalah ketika Amerika Serikat mengalami kemunduran. Namun saat ini, saya sangat pesimis tentang masa depan Amerika Selatan karena masalah ini. Beberapa elit tidak menyukai Amerika Selatan. Mereka menyukainya, tetapi mereka percaya bahwa mereka adalah orang Amerika yang hanya tinggal di sini. Mereka memiliki 2 paspor, dan memiliki huge mouth. Sangat mal, singit nawaf. Ideal. It's very sad. It's very sad. When it comes to Brazil, Ketika berbicara tentang Brasil, mantan presiden Anda, Tuan Bolsonaro, di mana Anda akan menempatkannya dan orang-orang yang mendukungnya? Apakah mereka juga bagian dari kelompok elit yang Anda bicarakan? Atau apakah mereka bagian dari sayap nasionalis dari gerakan pemberdayaan Brasil? like empowerment of the Brazilian empowerment movement? Oh, it's very difficult to classify Bolsonaro. Sewit Dismet, sangat mengklasifikasikan Bolsonaro. Bolsonaro adalah presiden yang kebetulan. Istimewa menstili. Itaaf itu. Dari berdua, pemerintah menghadiri. Hadap hai di teacher, tiga ni presiden mual. So dia awam mencipta toklat stiu inti untuk presiden. Dia tersesat tenyu. Saya percaya. Dia adalah yang tersesat di negara yang sangat kompleks, yang berada di dunia yang sedang bertransformasi. Saya percaya dia memiliki niat baik. Dalam pikirannya, dia memiliki niat baik. Tetapi, jika Anda melihat di sekitarnya, tawam tidak pendidikan sih. He doesn't have conditions. He doesn't have, well, when you see... Dia tidak memiliki. Nah, ketika Anda melihat Lula berkuasa, dia bekerja lama di PT, Partai Pekerja, dan mereka memiliki Dewan Penasihat yang sangat baik, Dewan Penasihat dan staf partai yang berkembang selama 3 dekade. Bolsonaro tidak memiliki struktur ini. Itu kebetulan. Itu benar-benar kebetulan. Jadi saya percaya bahwa dia tidak bisa melakukan. Saya percaya masyarakat Brasil mengharapkan sesuatu dari Bolsonaro yang tidak bisa dia berikan. Orang Fangles memiliki kost Bolsonaro, tahu dia tidak bisa membuat pemerintahan jengik. Kami tahu dia tidak akan menjadi presiden yang baik. What we've seen in the US is Apa yang kita lihat di AS adalah, atau biarkan saya mengatakannya dengan cara ini, Donald Trump sering dibandingkan dengan Bolsonaro atau Bolsonaro dengan Tuan Trump karena mereka seolah-olah muncul entah dari mana dan memiliki agenda radikal. Apa yang Anda lihat di AS adalah Anda berpindah dari Tuan Obama ke Tuan Trump, lalu ke Biden, dan sekarang kembali lagi ke Trump. Apakah ada kemungkinan bahwa di Brasil, Tuan Bolsonaro mungkin akan kembali dunia politik dalam waktu sekitar 3 atau 4 tahun ketika masa jabatan Tuan Lula da Silva berakhir? Saya tidak tahu, karena Bolsonaro memiliki banyak masalah dengan hukum di Brasil. Dan Anda harus melihat bahwa masyarakat Brasil sangat berbeda dari masyarakat Amerika. Ada perbedaan, ada banyak perbedaan. Tapi saya percaya
Dan pertanyaan Anda sangat bagus, bahwa Bolsonaro dan Trump adalah jawaban untuk sebuah pertanyaan. Di Amerika Serikat, Partai Demokrat, dan di Brasil, Partai Pekerja, mereka mengasingkan banyak orang di Brasil. Tirai mengkebiskiji sosial, menimperjo batik hal baik, mans, imenepui murmik this lepent, it gnawing. They did not have a very good communication. In Brazil, the workers Di Brasil, Partai Pekerja kehilangan pusat. Saya adalah orang dari pusat. Saya memiliki pandangan sentris, lebih ke kiri, tetapi di pusat, kiri tengah. Namun Partai Pekerja tidak berkomunikasi dengan kami. Mereka tidak melihat pusat. Ini masalah. Ini masalah, Pascal. Karena ketika Anda meninggalkan pusat, gerakan seperti Trump, Bolsonaro, dan lainnya menangkap orang-orang ini. Bukan kasus saya, tetapi ada banyak orang yang merasa ditinggalkan. Mereka merasa seperti, ya, remarks is positive by kami. This is that grand. well, they don't talk with us. It's a great problem. And So, would you and when you just a minute, when you put this problem, Ketika Anda mengabaikan komunikasi ini, seseorang akan berbicara dengan orang-orang ini secara alami. Begitulah cara proses politik bekerja. Tetapi apakah Anda akan mengatakan, dibandingkan dengan Amerika Serikat, apakah masyarakat Brasil sama terpecahnya menjadi kelompok politik? Atau apakah ada sedikit lebih banyak keragaman atau lebih banyak kohesi? Dan saya minta maaf karena saya bertanya tentang Amerika Serikat. Profi, ada sistem politik Amerika Athletic. Jadi, jika Anda membandingkan dengan itu, apa Brasil kohesif, lebih terpecah? Dari Frank Friesen Besisha. more cohesive, more splintered? How should people imagine it? well, in this case, I believe that. Nah, dalam hal ini saya percaya bahwa kita memiliki masalah yang sama di Brasil dan Amerika Serikat. Kita memiliki perpecahan di sini. Tapi Anda harus melihat bahwa perpecahan, masalah sosial yang ada di Amerika Serikat sudah ada selama 100 tahun. Anda memiliki masalah rasial, sulit di Amerika Serikat, sangat sulit. Kami tidak memiliki masalah ini di Brasil, Pascal. Kami memiliki semacam rasisme di Brasil. Kami punya, tapi sedikit. Ketika Anda melihat masalah yang ada di Amerika Serikat, masalah di Brasil dalam hal ini sangat sedikit. Tapi ya, kami memiliki masyarakat yang terpecah di sini. Tapi saya percaya kasus ini bersifat artifisial. Saya percaya bahwa jika kami memiliki presiden yang bisa menyatukan negara, kami bisa mencapai hal-hal besar. Saya berharap ini dari Bolsonaro, tapi dia tidak memiliki kapasitas untuk menyatukan negara. Seperti yang saya katakan kepada Anda, Thou kan Sapline Strippert en Begreker, en in Brugum Ant, the P. Ruth Kapten Nigal. Daarula, saya dat tua patum di bisamalan ini, di dapat set good. Sesarum hin seseorang termenyathwismor. And how We need some people to unite the country. that's the great dream of a lot. Itulah impian besar banyak tempat, untuk akhirnya mengatasi perpecahan dan berjuang untuk tujuan masa depan bersama. Namun, dalam hal geopolitik, menurut Anda, apa tujuan pemerintah Brasil saat ini di bawah pemerintahan kiri Lula? Bagaimana Brasil melihat posisinya di dunia? Apa tujuan berinteraksi dengan negara-negara BRICS lainnya? Apa tujuan mencoba berinteraksi juga dengan Eropa? Bagaimana pemerintah saat ini ingin memposisikan Brasil? How's the current government wanting to position Brazil? Oh, I believe Lula is a man of the BRICS. Saya percaya Lula adalah orang dari BRICS, tetapi dia memiliki banyak tekanan padanya, jadi dia tidak bisa melakukan semua hal yang dia inginkan. Anda harus melihat, dan dia mengingatnya bahwa Dilma Rousseff, ada kudeta di Brasil, ada kudeta, itu kenyataannya. Karena dia memiliki visi untuk lebih mengintegrasikan Brasil dalam BRICS, dan dia menginginkan kemerdekaan untuk Brasil. Tetapi saya percaya Dilma bergerak terlalu cepat, jadi mereka menjatuhkannya. He staggered small, and he view Wouter Cornings. Lula knows this, and he knows that Who are the people who downed her? the same elites of all. Orang-orang yang sama sepanjang masa. Nah, setiap kali Brasil memiliki presiden yang lebih condong ke arah reformasi sosial dan bersifat progresif, mereka menjatuhkannya. Mereka menjatuhkan Getulio Vargas, bunuh diri. Mereka menjatuhkan João Goulart. Pada tahun 64, kami mengalami kudeta di sini. Pemerintah,
Presiden Lyndon Johnson dari Amerika Serikat mendukung kudeta militer di Brasil. Setiap kali Anda memiliki presiden dengan visi yang lebih progresif, elit pergi dan gulingkannya. Dan presiden lainnya memerintah dengan kesulitan besar karena elit tidak ingin kehilangan hak istimewa mereka. Mereka tidak ingin berbagi apapun. Pertanyaannya adalah, mereka tidak ingin berapapun. The question, they don't want to share nothing. So, do you think that within South America, Brazil... Jadi, apakah Anda berpikir bahwa di Amerika Selatan, Brasil harus mengambil peran kepemimpinan? Atau apakah kendala-kendala yang Anda bicarakan terlalu berat bagi Brasil untuk mulai menyatukan dan menginspirasi negara-negara lain untuk bergabung dengan BRICS atau lebih sejalan, sesuatu yang tentu saja tidak disukai oleh Amerika Serikat? Something which certainly the United States is not a fan of. Well, I believe that Brazil has a destiny. Ya, saya percaya bahwa Brasil memiliki takdir untuk... Saya tidak mengatakan untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk menunjukkan cara baru kepada negara-negara lain dan bersatu, serta berjalan bersama menuju takdir yang cerah. Tapi saya tidak tahu apakah ini saatnya, Pascal. Saya percaya kita memiliki masa depan yang suram untuk Amerika Selatan. Saya percaya Trump akan memberikan banyak tekanan pada semua negara, dan kita akan mengalami banyak penderitaan di sini. Tapi saya percaya suatu hari nanti, Brasil akan berbagi masa depan yang hebat dengan tetangga kita. Brasil bukanlah negara yang memiliki masalah dengan tetangganya. Kami hidup sangat baik dengan Argentina, Paraguay, Kolombia, Venezuela, Bolivia. Kami tidak memiliki masalah. Brasil sangat bersahabat dengan tetangganya. Di masa depan, saya percaya kita memiliki hari-hari cerah, tetapi tidak sekarang. In a way, like South America itself doesn't have a lot. Dalam beberapa hal, Amerika Selatan sendiri tidak memiliki banyak perang antar negara. Beberapa yang terbesar terjadi 150 tahun yang lalu, seperti Perang Aliansi 3 melawan Paraguay. Tidak ada perang besar yang terjadi di antara negara-negara tersebut. Ada perang gerilya di dalamnya, dan ada masalah dengan kartel narkoba, dan ada masalah dengan, maksud saya, isu Sandinista yang pernah ada. Tetapi ini sebagian besar telah mereda. Enes memandu kemanda Vegiski numelis distiu bitvis interrijpal, sobat kengs. Terumem F. Well, especially like than the Europeans. Well, I believe we are Latins. Ya, maksud saya, kami adalah orang Latin. Kami memiliki sejarah di sini, segala macam sejarah. Ini adalah tempat yang cerah dan cerah. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk tinggal. Amerika Selatan. Sangat baik. Anda memiliki air, minyak, gas, pertanian, dan banyak hal lainnya. Kami tidak punya alasan untuk berperang. Tapi Anda mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Ini adalah narkoba. Ini adalah narkotrafik. Saya percaya bahwa narkotrafik adalah cara untuk mengendalikan negara-negara di Amerika Selatan. Kami tidak akan memiliki masalah narkotrafik yang besar jika tidak ada bank yang mendukung mereka. Bank-bank besar yang mendukung perdagangan narkoba dan dinas rahasia yang memberi mereka senjata dan menahan penipu narkoba dan sebagainya. Stef Tetestas, U10 ports both, the Hubrain Medu di Marmai, Hanser Putov Harbrukum Naxpelenu, untuk menghancurkan itu penikin mathanal ini. To crush the development of these societies. Narco-trafficking is quite interesting. Perdagangan narkoba cukup menarik karena beberapa tahun yang lalu ada serial Netflix yang sangat terkenal tentang kartel narkoba Kolombia di Medellin, Escobar, bukan? Dan serial TV itu hampir mengangkat Escobar menjadi semacam pahlawan gelap, tetapi pahlawan penipu. Teman-teman Kolombia saya semua cukup marah dengan acara ini, mengatakan seperti bagaimana mungkin AS menggambarkan seorang pria seperti itu dengan cara yang menyenangkan. Apa steg bergross bahwa steps with persepsi false mamtini yang steng de bangun is in false war Amerikas Estales, anala. Maksud saya Hollywood, it's step propaganda we guess barwota. Propaganda out of the propaganda stream of the North. Oh, I don't know to say to you because I'm not in Colombia. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda karena saya tidak berada di Kolombia. Saya tidak tahu bagaimana mereka melihat Escobar.
Saya tidak tahu. Tetapi saya percaya bahwa banyak orang Kolombia dapat melihatnya sebagai pahlawan karena dia membangun rumah dan barang-barang lainnya di Medellin. Namun saya tidak tahu kategorinya. Tetapi Anda harus melihat bertahun-tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ada seorang agen DEA, Badan Penegakan Narkoba, di Meksiko, seorang Amerika namanya Enrique Camarena, Kiki Camarena. Inilah saat siap menyunahan apa yang dilakukan. Lidi paru that mempengaruhi Meksiko, amandik inur demis isuber. And he was killed by travelers. And so now, and Netflix shows this. Dan sekarang, Netflix menunjukkan ini, bahwa dia menemukan operasi CIA di Meksiko yang membawa narkoba dari Kolombia ke Nicaragua untuk menjual narkoba sebagai imbalan senjata. Camarena menemukan skema ini dan CIA membunuhnya. Ketika Anda melihat situasi ini, CIA membunuh seorang agen Amerika di Meksiko. Masalahnya sangat besar, dan tidak ada seorang pun di Brasil, Kolombia, atau Meksiko yang ingin menyelidiki ini, hubungan antara narkoba dan dinas rahasia. Tetapi kasus Kiki Camarena, seperti ditunjukkan Netflix, in Sam Blithlis. That has now perception public thanks small killing. The perception of the public about all these things. At the same time, then, what we often hear from the US. Pada saat yang sama, yang sering kita dengar dari AS adalah bahwa perdagangan narkoba perlu diberantas. Dan ada politisi di AS yang bahkan menyarankan intervensi militer untuk memberantas perdagangan narkoba. Ada usulan untuk Meksiko, tetapi ada lebih banyak usulan tentang perdagangan narkoba sebagai alasan untuk menyerang Venezuela. Jadi setelah semua yang dialami Venezuela, dan Venezuela berada di bawah sanksi yang mengerikan, dan AS telah mencoba mengganti rezim Tuan Maduro beberapa kali, hari ini ada artikel baru di New York Times, sekali lagi berargumen untuk intervensi militer dengan alasan kemanusiaan. Apa pendapat Anda tentang retorika ini yang datang dari utara? What do you make out of this rhetoric coming from the north? Well, I believe if United States wants to. Ya, saya percaya jika Amerika Serikat ingin mengakhiri perdagangan narkoba, mereka seharusnya menyerbu Wall Street. Anda menempatkan banyak tank dan marinir, pergi ke Wall Street, dan Anda tidak akan pernah melihat narkoba di jalanan lagi. Pascal, kita tahu bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi Amerika Serikat tidak menginginkan perdamaian, pembangunan, dan kebebasan di Venezuela. Mereka menginginkan minyaknya. Mereka menginginkan perubahan rezim di Venezuela karena mereka menginginkan minyak Venezuela. Sama seperti mereka menginginkan perubahan rezim di Iran. Sama seperti mereka menginginkan perubahan rezim di Irak dan seterusnya. Mereka ingin menyerbu Venezuela karena mereka menginginkan minyaknya. Mereka tidak tertarik pada kebebasan dan kesejahteraan masyarakat Venezuela. Tapi ketakutan saya sebagai orang Amerika Latin, dan di atas segalanya, sebagai orang Brasil, adalah negara vola. Saya terseret ke dalam masalah ini. Saya berharap menjauh dari masalah Venezuela dengan Amerika Serikat. Mereka mendapat sini. Mereka sudah mencoba ini bertahun yang lalu. They tried this. They tried this years ago. Bisakah tetap terus bermain? Bisa menavas berbeda. Yes, I believe in Ya, saya percaya pada tahun 2018 atau 2019, pemerintahan Trump memberikan banyak tekanan pada Brasil untuk mengambil tindakan terhadap Venezuela selama pemerintahan Bolsonaro. Namun, banyak sekali orang di Brasil menentang ide ini. Itu adalah ide yang buruk. Berita ini beredar di media di Brasil untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Venezuela, tetapi tidak ada kemajuan. Namun, saya tengah ada teori di buruk ini behind semua dan mind sobat sensus. Jadi dalam arti tentu, apakah Anda berpikir bahwa pemerintah Brasil memiliki kecenderungan kuat untuk bersikap netral secara geopolitik? Untuk tidak mendukung Venezuela maupun mencoba mengikuti keinginan Amerika Serikat? Untuk tetap menjauh dan berada di ruang netral? Ya, dalam pemerintahan ini saya percaya Lula memiliki kebijakan netralitas. Saya percaya. Tapi Anda harus melihat bahwa sebagai negara demokratis, kita akan mengadakan pemilu dalam 2 tahun.
Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Saya tidak tahu apakah Lula akan tetap di kursi itu. Dia adalah orang yang moderat. Dia adalah orang yang sangat-sangat tenang. Saya tidak tahu sensato. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris. Dan saya percaya knowledge itu word saat pertunjukan and dahvan ini. Dia akan mencoba untuk mengisi semua hal ini. Tapi saya tahu source titik yang akan memimpin luar. Insya si tidak pasti. So Yeah, the future is very uncertain. Mr. Lula da Silva this year will turn 80. Tahun ini, Pak Lula da Silva akan berusia 80 tahun. Jadi secara alami, ada akhir dari karier politik. Namun di partainya, ada orang lain. Maksud saya, Dilma Rousseff adalah salah satu muridnya, bukan? Jadi ada orang lain di partai yang mungkin akan mengikuti strategi serupa, saya kira. Follow a similar strategy, I suppose. I don't know. I don't know. The question of succession. Saya tidak tahu. Pertanyaan tentang suksesi di Brasil, siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, adalah sebuah tabu. Karena Lula adalah simbol. Dia memiliki karier selama 40, hampir 50 tahun. Kehadiran politik dalam kehidupan Brasil akan sangat sulit untuk menggantikannya. Sangat sulit. Sangat. Ini adalah pertanyaan besar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tapi, Pascal, Anda harus melihat pertanyaan yang sangat penting. Tidak dia memikirkan ini. Trump akan memimpin selama semua tahun. Demokrat akan kembali suatu hari nanti. Mereka akan kembali. Dan saya bertanya pada mereka akan mempertahankan politik Trump. Saya tidak tahu. The politics of Trump. I don't know. The problem of the United States is this. Masalah Amerika Serikat adalah ini. Masalahnya adalah ini. Trump memiliki visi tentang dunia, sebuah politik. Anda lihat dengan Iran. Trump keluar dari kesepakatan nuklir, JCPOA. Biden mencoba kembali ke JCPOA. Oke, dia tidak berhasil, tetapi dia mencoba. Jadi Trump kembali lagi. Apa yang akan dia lakukan dengan JCPOA? Iran sudah dekat dengan bom nuklir. Saya percaya bahwa Iran bisa mendapatkan bom nuklir ketika mereka mau. Saya percaya mereka memiliki teknologi ini. Mereka memiliki kapasitas ini. Bagaimana Trump akan mengelola? Saya mahu, nilai ini setiap demokrasi Amerika. Semua hal perubahan remote. Try makris tetapan. Ini terusin. You don't have a constance. It's not linear. Yeah, but Ya, tetapi ada beberapa kepot seperti pengaruh neokonservatif di AS memastikan bahwa maksud saya, Australia di mana berperang? Apakah di Eropa atau di Asia? Tetapi pertanyaan adalah untuk tidak berperang. the question is not to do war. And comes forward di sini. Kaum neokonservatif selalu pada di sini. Mereka semua berkawar. I would like to thank. Namun, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Komandan Robinson Farinazzo atas waktu dan keahlian Anda. Juga, kita perlu menyebutkan bahwa saluran Anda, yang dulunya hanya dalam bahasa Portugis, baru-baru ini memulai saluran berbahasa Inggris, di mana Anda menerjemahkan konten Anda, di mana orang dapat menemukan versi bahasa Inggris dari saluran Anda, dan apa yang Anda diskusikan di sana. English version of your channel. And what do you discuss there? Well, Pascal, I asked for you to put in the. Baiklah, Pascal, saya minta Anda untuk mencantumkan dalam deskripsi nama dan tautan dari karya tersebut. Ini adalah Art of War. Ini adalah saluran analisis, geopolitik, militer, dan strategis yang dibuat dari perspektif profesional. Seperti yang saya katakan kepada Anda, saya bekerja di Angkatan Laut Brasil selama 2 dekade dan di Angkatan Darat Brasil selama beberapa tahun. Jadi saya memiliki pengalaman yang cukup dalam urusan militer. Dan kami mencoba menyampaikan ini kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Semua orang bisa memahami apa yang kami katakan. Bahkan seorang anak bisa menonton dan memahami urusan militer yang kami jelaskan kepada masyarakat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Andreas atas pekerjaannya. Dan saya bisa katakan kepada Anda, setiap kali Anda ingin berbicara dengan kami, itu akan menjadi kesenangan besar bagi saya. It will be a great pleasure to me. Happy to do that again. Senang melakukan dan bicara usaha Amerika Selatan. Selain sehan gin perspektif wolf dan militer. Komandan Robinson Farinazzo, terima kasih atas waktu hari ini. Thank you very much for your time today.
Naraing, Saskel.